Bingung kenapa karaktermu rasanya datar-datar saja? Kepo kenapa penulis lain bisa bikin karakter yang bikin baper? Mau tahu cara gampang untuk membangun karakter yang hidup? Di video kali ini, Shire akan berbagi tips membuat karakter novel yang hidup, bagus, menarik, serta bikin baper pembacanya di tahun 2020. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, apa sih karakter novel yang bagus dan menarik itu? Karakter novel yang pas dibaca sama orang, dia bisa mengalirkan perasaan dan bahkan bisa terasa nyata keberadaannya. Perasaan di sini nggak harus berupa rasa cinta, baper, dan suka loh. Namun, rasa benci, sebel, kesel juga termasuk emosi yang dicari. Yap, karena tokoh novel nggak sekadar protagonis alias pemeran utama aja. Kita juga harus membuat lawan tanding yang kompeten supaya seru. Lalu, yang paling sukses tentu saja ketika kita disangka memasukkan diri ini ke dalam karakter. Disangka curhat gitu loh. Terus, bahkan tanpa cast, pembaca bisa membayangkan kayak apa sih tokoh novel kamu? Begitu mau difilmin, orang-orang akan punya ekspektasi siapa sih yang paling cocok untuk memerankan tokohmu? Keren kan? Nah, terus kenapa sih karakter itu penting? Kalau ditanya faktor apa yang penting dalam membuat novel keren, tentu karakter adalah salah satu penyebabnya. Apa novel bisa tanpa karakter? Tentu saja nggak bisa. Setidaknya sependek pengetahuan Shire. Ingat, karakter nggak melulu orang loh. Bisa simbolis atau juga beneran. Ada yang perumpamaan angin menjadi saksi dari semua peristiwa. Peperangan yang punya pikiran. Atau hewan-hewan, peri, makhluk astral, dan masih banyak lagi. Tapi ya, paling umum tentu saja manusia. Jadi, sependek pengetahuan Shire belum pernah baca novel fiksi tanpa karakter. Kalau kamu pernah baca novel tanpa tokoh penggerak cerita, kasih tahu Shire judulnya ya di kolom komentar. Shire pengen baca juga. So, balik kenapa karakter begitu penting? Soalnya, karakterlah yang bergerak sepanjang cerita. Dialah yang mengalami perubahan paling besar. Logikanya, mau ada badai tornado, kalau mengempas lautan luas yang kosong, bakal jadi berita nggak? Paling ya hanya berita selintas, di parkiran cuaca mungkin. Bagaimana kalau tornado itu mengempas rumah? Itu baru bikin heboh. Tapi semoga nggak ada ya. Nah, bagaimana karakter bisa memengaruhi kualitas suatu cerita? Sering kita berpikir, apa iya kualitas cerita tergantung pada karakter? Banyak yang berpikir kalau plot rumit dan twist ending adalah ciri cerita yang sangat brilian. Ya nggak salah sih, tapi juga nggak sepenuhnya tepat. Penulis pemula tidak perlu memikirkan bikin plot rumit yang ngejelimet. Mikirin ending yang nge-twist sampai akhirnya malah nggak bisa nulis. Biasakan diri dulu menamatkan cerita dengan lancar, baru deh pikirin cerita yang ngejelimet. Fokus pada karaktermu. Cerita yang biasa-biasa saja, kalau karakternya berasa hidup akan dikenang kok. Coba sebutkan karakter apa yang sampai sekarang ada di kepala kalian. Shire suka sama The Stories Life of A.J. Fikri. Ini nih bukunya. Ceritanya simple, cuma tentang penjaga perpustakaan dan sebuah paket. Sederhana, tapi si A.J. Fikri ini benar-benar hidup berasanya. Pas ending sampai mewek rasanya. Jadi, meski premisnya sederhana, kalau kisahnya benar-benar dalam, maka akan tidak terlupakan. Oh iya, perlu nggak sih Shire bikin pembahasan novel? Misal, Shire baca novel A, lalu Shire bahas penokohannya. Terus, Shire baca novel B, Shire bahas settingnya. Atau Shire bahas semua faktor dalam satu novel sekaligus. Sebenarnya pengen bikin book review sekaligus belajar nulis, tapi masih ragu. Bantu Shire milih yuk. Nah, oke, sudah paham kan pentingnya karakter? Nah, sekarang inilah tips membuat karakter yang hidup, menarik, dan bikin baper pembacanya. 1. Tentukan tujuan protagonismu. Membuat protagonis memiliki tujuan adalah keharusan. Contoh, di Lord of the Rings tujuannya adalah menghancurkan cincin.
Di Harry Potter, tujuannya adalah bertahan hidup dari serangan Voldemort. Ariel ingin mendapatkan cinta pangeran dan lain-lain. Tanpa adanya tujuan, cerita kita akan datar, tawar, dan hambar. Pembaca cuma akan disuguhi keseharian protagonis yang bukan dibawa kemana. Bahkan, pembaca nggak bisa tahu di mana garis finish alias di mana buku akan tamat. Males banget kan kalau kita disuruh ngikut orang tapi nggak tahu mau ikut sampai kapan? Dengan membuat tokoh kita memiliki satu tujuan utama yang mati-matian dia kejar, maka pembaca akan bisa merasakan ketegangan dan perjuangannya. Itu akan membuat tokoh kamu terasa lebih hidup di mata pembaca. Yang kedua, beri nilai moral kehidupan. Dalam bertindak, manusia memiliki kompas moral masing-masing. Shire, kamu, mereka, kita semua memiliki kompas moral masing-masing. Contohnya nih, ada yang gak segan korupsi. Pokoknya biar bisa beli rumah mewah dan barang-barang mahal tanpa peduli penderitaan orang lain, pokoknya dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Ada yang rela melanggar norma agama dan susila dengan mencuri dari orang jahat agar bisa menolong rakyat miskin yang kelaparan. Ada juga yang mau kelaparan kayak apapun, mencuri adalah satu pantangan yang super amat sangat terlarang dalam kamusnya. Mending mati kelaparan daripada mencuri. Nah, 3 hal tadi adalah bentuk sederhana dari 3 nilai moral yang berbeda-beda. Dengan membedakan nilai moral, kita bisa membuat mereka menjadi antagonis, antihero, dan juga protagonis. Apa karakter protagonis selalu memiliki sifat yang baik-baik? Enggak juga. Protagonis artinya pemeran utama, bukan tokoh yang baik. Jadi bisa saja nilai moralnya bejat. Ups. Namun, selalu diingat bahwa kita semua menulis akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Hati-hati dalam berkarya, karena apapun yang kita tulis akan abadi. Dan semoga apapun nilai moral yang kita masukkan ke cerita bisa membawa dampak positif bagi pembaca, serta pahala buat kita di akhirat kelak. Amin. Yang ketiga, beri dia kelemahan. Tokoh-tokohmu butuh kelemahan. Buat dia tidak sempurna. Karena kita sebagai manusia pun gak sempurna kan? Wajar kalau misalnya karakter pun punya kelemahan. Biar meraih tujuannya tambah sulit gitu loh. Pertanyaan yang paling sering saya dapat adalah, kalau CEO, tajir, ganteng, sispek, terus kelemahannya playboy, itu garis tuh apa wajar? Sire nggak bisa jawab karena semua tergantung eksekusinya. Buat Sire, kelemahan karakter harus berhubungan dengan konflik cerita. Misal deh, cerita Sire yang Fatia. Dia tujuan hidupnya adalah berbahagia dengan suaminya Lintang. Kelemahan utamanya adalah masih belum bisa move on dari mantannya Raka. Seandainya kelemahannya adalah tidak bisa makan pedas, takut hantu, takut ular, kira-kira ngefek nggak sama cerita? Nggak kan? Jadi, bikin kelemahan karaktermu yang malah bikin ceritamu tambah runyam. Kalau misalnya kelemahannya playboy, pas ketemu ceweknya jadi setia, menurutmu apa playboy itu jadi kelemahan? Lanjut. 4. Jangan terlalu fokus sama fisik. Banyak penulis yang terlalu ngupek sama fiksi karakter. Bingung nyari cast yang cocok. Mereka terlalu sibuk mengambarkan gimana hidung, bulu mata, bahkan tipe alis si pemeran utama. Dan hal itu diulang-ulang terus sampai pembaca hafal. Sebenarnya nggak perlu juga. Sesekali wajib. Sebarkan di beberapa bagian. Part A membahas rambut, B membahas kulit, pokoknya ya kurang lebih seperti itulah. Lagi pula, selain fisik, ada hal-hal lain yang juga menggambarkan karakter kok. Seperti gestur, sikap, dan lain-lain. Itu juga penting. Detailnya nanti ada di mentoring premium Sire. Bisa klik link di caption ya. Kalau dijelasin sekarang, bisa 1 jam cuap-cuap bahas karakter aja. Uploadnya nggak kuat. 5. Halangi keinginannya. Setelah menyusun semua hal di atas, halangi keinginannya. Bikin protagonismu sangat menderita. Contoh Fatia. Dia berusaha keras merupakan Raka.
Tapi ada ibunya yang toksik hingga terpaksa Fathia terpengaruh. Tanti selalu meracuni kepala Fathia dengan kata-kata bahwa Lintang tidak pantas jadi suaminya. Memang, pembaca ingin melihat protagonisme berbahagia dan mencapai tujuannya. Namun, mereka nggak ingin melihat protagonisme sukses dengan cara yang biasa-biasa saja. Mereka ingin merasakan perjuangan protagonisme. Jadi, ketika kamu membuat tokohmu masuk garis finish, pembaca pun bisa bersorak bersama. Yeay! 6. Berikan penutup dan pencapaian. Bikin ending gantung itu boleh, namun harus ada closure alias penutupan. Si protagonis harus mencapai keinginannya, meskipun tidak dijabarkan secara jelas. Contoh closure gantung kayak romance seperti ini nih. Misal, ada cowok cewek terpisah. Si cowok sudah janji akan melamar si cewek kalau misal mereka kelak bertemu. Dia menyesali semua kesalahannya. Hingga suatu hari si cowok berhasil menemukan si cewek. Si cowok menggenggam cincin untuk dilamar di balik saku celananya. Dia ragu. Tiba-tiba, baru saja ia hendak mengucap, si cewek memotongnya dan berkata, "Aku sudah menantimu sekian lama untuk mengejarku kembali." Diakhiri, si cowok menghancurkan cincinnya ke si cewek. Itulah closure. Udah ada hint halus kalau si cewek memang mengharapkan untuk dikejar. Dan pasti kalau dilamar sama si cowok akan diterima. Nggak perlu sampai teror-teroret, ada kalimat saya nikahkan, bla bla bla. Apalagi sampai beranak pinak. Boleh sih sampai beranak pinak, tapi gantung pun nggak masalah asal closure itu tadi. Jadi, kalau misalnya pembaca mengharapkan kamu menulis sampai anak pinak, itu semua tergantung keputusanmu. Kamu boleh mengikuti pembaca, memberikan bonus chapter, ataupun tetap dengan idemu sendiri. Menamatkan dengan menggantung. 7. Apalah arti sebuah nama, tapi nama juga penting. Ada banyak cara untuk mendapatkan nama tokoh. A. Nyomot nama temen. B. Ngambil dari situs nama bayi. C. Ngecap indah. D. Anagram. Apapun nama yang kamu pilih, kamu bisa usahakan memiliki keterkaitan sama cerita. Nggak harus yang maknanya sesuai cerita. Nggak juga. Namun, vibe-nya dirasa cocok. Apa salah seorang CEO bernama Paimin? Bisa aja ada. Namun apa cocok? Kalau memang disengaja untuk karakter anak desa cerdas yang jadi CEO, why not? Tapi kalau namanya Paimin dan dia orang asli New York, itu baru ajaib. Nah, nanti di Les Premium, Sire akan jelaskan cara membuat karakter dari nol. Apa saja yang harus diperhatikan saat meletakkan nilai moral, bagaimana cara mendesain karakter yang unik satu sama lain, list pertanyaan lengkap untuk membuat karakter, dan masih banyak lagi bahasan membuat karakter hidup yang lebih detail dan lengkap. Sire tunggu ya kehadiranmu. Memang gak tiap bulan buka. Nanya detail soal mentoring premium ini gratis kok. Oke deh, menurutmu mana tips yang pengen kamu pakai duluan? Sire sih paling suka sisa karakter dengan menghalangi tujuannya. Makin tersiksa makin sip. Jangan lupa di Facebook page dan Instagram akan ada tips menulis harian. Kepoin ke sana juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!